Tukang jinah, beraninya menghina Bu Indah lagi. Iya, dirajam aja seperti hukum agama. Muak saya ngelihatnya. Irfan, dengerin aku. Kamu pergi sekarang, Irfan. Irfan, aku mohon kamu pergi, dengerin aku. Enggak, Aisyah. Kita pergi dari sini sekarang. Daripada kamu di sini, kamu dituduh selingkuh sama aku. Gak benar ini semua. Oh ya, Aisyah. Kalian semua lihat kan? Mereka berani pegang-pegangan tangan depan saya. Irfan, kamu ngapain bawa aku ke sini? Aku harus pulang. Aisyah, tunggu. Aku mau bicara sama kamu. Sebentar aja. Ya udah. Ayo. Permisi, sudah mau pesan? Kamu pesan apa? Mbak Irfan, kamu aja. Aku puasa. Maaf. Saya minta kopi aja, Mbak. Kopi aja ada tambahan lagi, Mas. Itu aja. Itu aja. Ditunggu sebentar ya. Gimana keadaan Yoga? Kamu tahu perkembangannya nggak? Aku yakin kok, Mas Yoga pasti akan segera sembuh. Allah pasti akan mendengar doaku. Lalu sekarang, apa rencana kamu? Setelah Yoga menceraikan kamu? Apa maksud kamu? Maksud aku, begini Aisyah. Temen aku punya butik. Dan dia butuh penjahit. Ya, khusus baju pengantin gitulah. Siapa tahu pekerjaan ini cocok buat kamu. Kalau kamu tertarik, aku bisa antarin ketemu sama dia. Gimana? Aku gak tahu, Van. Kamu tahu sendiri kan, Mas Yoga masih sakit. Jadi aku nggak tahu, Van. Aisyah, aku bukannya mau ngingetin lagi soal ini sama kamu. Tapi kamu bukan istrinya Yoga lagi. Buat apa kamu minta izin sama dia? Van, aku nggak bisa nerima apapun lagi dari kamu. Kalau aku nerima apapun lagi dari kamu itu akan jadi masalah, Van. Aisyah, aku ngebantu kamu hanya mengenalkan kamu sama temen aku. Temen aku punya butik. Dia butuh penjahit. Kamu punya keahlian. Ya siapa tahu pekerjaan ini cocok buat kamu. Aisyah, seberat apapun cobaan dalam hidup kamu, tapi hidup kamu kan harus jalan terus. Kamu jangan seperti ini dong. Berlarut terus dalam kesedihan kamu. Ya? Ya udah, gini aja. Aku nggak akan maksa sekarang. Kamu pikirin aja dulu. Tapi aku cuma ingetin satu hal sama kamu. Kamu sayang sama ibu kamu kan? Adik-adik kamu kan? Kamu mau bantu mereka? Siapa tahu pekerjaan ini dibutuhkan oleh kamu. Ya apalagi semenjak ayah kamu udah nggak ada. Alhamdulillah, Mas Chan sudah siuman.
Ada apa, suster? Pasien siuman, dokter. Alhamdulillah. Yoga. Dokter. Dokter. Gimana kondisi anak saya? Alhamdulillah, pasien sudah pulih, Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Yoga. Aisyah. Aisyah. Maafin aku. Sementara perempuan murahan itu lagi asik-asikan sama Irfan, Yoga malah nyebut namanya penuh cinta. Yosi, jaga mulut kamu di tempat seperti ini. Maaf, Aisyah. Maaf, saya akan mencek pasien, jadi tolong kosongkan ruangan ini. Bapak dan Ibu silakan keluar. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Alhamdulillah, pasien sudah stabil, Bu. Terima kasih, dokter. Alhamdulillah, ya Allah. Saya permisi. Iya, dokter, terima kasih. Ma, kalau gitu Papa balik kantor dulu ya. Banyak banget kerjaan yang Papa harus kerjain. Kalau ada apa-apa, Mama telepon Papa. Ya? Iya, Pak, pasti. Papa pergi dulu. Kamu berdua denger kan? Tadi dalam keadaan gak sadarkan diri aja, Yoga tuh ngigo. Dia tidak mau bercerai dengan Aisyah. Dengar kan? Iya, Ma, aku denger. Sampai langit runtuh pun kayak juga dia gak akan pernah mau ngelupain cewek kampungan itu. Ya Allah, aku sudah banyak melakukan kebaikan. Nyumbang kepada fakir miskin dan anak yatim. Aku juga tidak pernah minta apa-apa darimu, ya Allah. Paling tidak sekarang jauhkan Aisyah dari kehidupan anak aku, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Jangan, Aisyah. Kamu nggak perlu ambil kerjaan itu kalau kamu nggak suka. Lagian Ibu masih mampu kok untuk membiayai hidup kita semua. Tapi Bu, Aisyah ingin bekerja. Ini waktu yang tepat untuk Aisyah bangkit dari semuanya. Berhenti mengeluh. Berhenti dari keterpurukan. Ini waktu yang tepat, Bu, untuk Aisyah melangkah kembali. Ibu senang sekali dengan semangat kamu. Tapi menerima tawaran dari Irfan itu adalah hal yang lain. Kamu masih ingat kan? Kamu percaya sama dia kalau dia itu akan menikahin kamu. Ibu khawatir aja. Kalau suatu saat nanti akan terjadi hal-hal buruk. Bu, Aisyah nggak minta kerjaan dari Irfan kok. Dia yang datang sendiri ke Aisyah dan menawarkan kerjaan itu. Tapi dia bilang semua keputusannya ada pada Aisyah. Tapi Aisyah, keputusannya ada pada Ibu. Ibu, Aisyah tahu kok. Ibu pasti khawatir kan karena sekarang Aisyah udah berteman lagi sama Irfan. Tapi Bu, Aisyah juga nggak mungkin ngelupain apapun yang telah terjadi di antara kita. Aisyah akan tetap hati-hati kok, ya. Ya udah, kamu pasti capek. Mendingan sekarang kamu istirahat dulu ya. Irfan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah baik. Kemana saja, Van? Kok baru kelihatan ya? Ya begitulah, Pak Haji. Semenjak saya membatalkan pernikahan saya, hidup saya menjadi kacau, Pak Haji. Saya merasa dihantui perasaan bersalah terus.
Saya sendiri bingung harus bagaimana. Itu sepertinya bertanda kalau keputusan Naifan mengambil untuk membatalkan pernikahan itu tidak tepat. Dan juga Pak Haji dengar kalau Naifan membatalkan pernikahan itu pada saat mau nikah ya. Iya Pak Haji. Saya juga menyesal melakukan itu. Coba saja saya tidak melakukannya. Mungkin tidak akan jadi begini. Naifan, kadang-kadang orang itu lupa dan tidak mau menghargai apa yang sudah ada di tangan. Tapi begitu hilang, baru dia nyesal bagaimana berharganya yang sudah hilang tadi. Itu benar Pak Haji. Sekarang saya hanya bisa berharap mantan calon istri saya, Aisyah dan ibunya, mau memaafkan saya. Naifan, meminta maaf itu gampang. Tapi mendapatkan maaf yang ikhlas, itu yang sulit, Fan. Dan juga Naifan tidak mungkin bisa mendapatkan dalam waktu semalam. Pak Haji saran kepada Naifan, berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya lagi. Mudah-mudahan Allah memberi berkah dan mau memberikan maaf yang ikhlas buat Naifan. Ya. Makasih banyak ya Pak Haji ya. Insya Allah. Amin. Saya pamit Pak Haji ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi mikirin apa sih? Ya apalagi kalau tidak memikirkan adik kamu. Sasa, lebih baik kamu sekarang pulang aja ya. Mama kamu nyariin loh, kamu kan belum pulang. Semenjak Yoga kecelakaan, ya? Istirahat deh di rumah. Gak apa-apa kok Tante. Keluarga saya juga ngerti kalau saya udah nganggep Tante kayak ibu saya sendiri. Terus terang ya Sasa, sebenarnya Tante kepengen punya mantu seperti kamu. Tapi sayang banget, Aisyah muncul dan menghancurkan semuanya. Pokoknya, Aisyah tidak boleh dekat lagi dengan Yoga. Mereka harus segera dipisahkan. Coba aja kecelakaan Aisyah. Terus kalian aja dia mati. Pasti nggak ada masalah kayak gini. Tapi kenapa harus Yoga sih? Mudah-mudahan Yoga juga kembali sehat ya, Ma. Dokter? Masa kritis pasien sudah lewat. Pasien bisa dipindahkan ke ruang rawat. Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter ya. Terima kasih. Permisi? Iya. Ya udah. Sekarang lo pulang aja ya. Lo istirahat. Adikku udah nggak apa-apa kok. Ma, Mama pasti capek kan? Mama pulang dulu aja ya. Mama istirahat di rumah. Mama nggak mau pulang. Karena masih ada urusan. Mama harus memperingatkan seseorang. Mama pergi dulu ya. Mau apa lagi Tante datang sini? Irfan, sadar ya. Kamu ini bukan siapa-siapa. Kamu tuh nggak tahu lagi berurusan dengan siapa. Hak kamu mau berurusan dengan Aisyah. Tapi saya pastikan ya, kalau sampai kamu melawan saya dan membela Aisyah, lihat aja, kamu tanggung sendiri akibatnya. Tante ngancam saya. Tante pikir saya takut sama Tante? Enggak. Saya nggak takut sama Tante.
Karena saya berpegang pada kebenaran, Tante. Hei, kamu merasa diri kamu benar? Iya. Saya kasih tahu ya Irfan ya, apapun yang keluar dari mulut saya, itu semua tentang kebenaran. Kebenaran? Yang saya lihat sekarang, yang keluar dari mulut Tante itu kebenaran palsu. Tante yang ngunci saya di kamar dengan Aisyah, iya kan? Percuma berurusan dengan anak kecil. Kamu tuh bukan apa-apa. Kamu tuh bukan lawan saya. Berhubung kamu teman anak saya kasih tahu sekali lagi ya. Kamu mau berhubungan dengan Aisyah terserah ya Ivan, itu urusan kamu. Tapi saya pastikan, kalau kamu mencampuri urusan yang bukan urusan kamu, jangan salahkan saya. Tante yang perlu ingat, saya nggak pernah takut sama siapapun. Apalagi sama Tante. Saya yang takut sama Allah. Waalaikumsalam. Bu, Aisyah berangkat wawancara dulu ya. Doain Aisyah, semoga wawancaranya diterima. Ya udah kalau gitu kamu sarapan dulu ya. Aisyah, kamu tuh dari kemarin belum makan. Bu, Ibu lupa. Aisyah kan masih akan berpuasa sampai Mas Yoga sembuh. Kenapa sih kamu masih mikirin yoga terus? Bu, Mas Yoga itu masih suami Aisyah. Dan Aisyah masih menganggap itu sampai sekarang, Bu. Jadi tolong, hargain keputusan Aisyah untuk melakukan itu demi Mas Yoga. Anggapan kamu itu nggak ada artinya. Yang penting kenyataan. Kenyataannya, laki-laki itu sudah menceraikan kamu. Aisyah dengar ibu ya. Yang dilakukan Irfan tidak datang di hari pernikahan sama kamu. Menurut ibu jauh lebih baik dibandingkan Yoga menalak kamu setelah menikahin kamu. Ya jauh lebih baik Irfan lah daripada Yoga. Bu, itu sama sekali nggak bener, Bu. Aku sama sekali nggak peduli apa yang dikatain orang lain. Aku masih menganggap Mas Yoga itu suami aku. Ibu harus hargain itu, Bu. Aku mau lakuin itu semua demi Mas Yoga. Jadi tolong jangan larang aku, Bu. Aisyah, tapi kamu tuh aneh. Kamu puasa seharusnya selayaknya seperti bulan Ramadan. Ada saatnya kamu sahur, ada saatnya kamu buka puasa. Ini kamu benar-benar nggak makan sama sekali. Kan ini nggak bener. Bu, aku mohon sama ibu-ibu jangan larang aku untuk lakuin itu semua demi Mas Yoga. Aku bener-bener sayang sama Mas Yoga dan aku bener-bener pengen lakuin itu semua. Aisyah ingin Mas Yoga sembuh, Bu. Ya udah terserah kamu. Kamu pergi aja sana. Ibu juga nggak mau makan sekalian. Bu, Aisyah mohon sama ibu-ibu jangan lakuin ini. Aisyah sangat tahu ibu khawatir sama Aisyah. Tapi ibu nggak bisa lakuin ini. Ibu percaya kan sama Aisyah? Aisyah akan kuat untuk menjalaninya, apalagi ini semua demi Mas Yoga. Sekarang Aisyah akan temenin ibu makan ya. Ibu harus makan. Mohon Bu, aku mohon. Aisyah sayang sama ibu. Yuk. Ini ruangannya. Kamu langsung masuk aja ke dalam. Semoga berhasil ya. Oke, saya kagum mendengar pengalaman kamu tentang menjahit. Irfan udah cerita banyak sama saya. Dan dia bilang sama saya tidak perlu lagi meragukan kemampuan kamu. Ya, jujur aja, saya jadi tertarik untuk mewawancarai kamu. Terima kasih, Pak. Irfan memang teman yang baik kok. Ya, dia memang teman yang baik. Kalau bisa, saya mau, kalau bisa ya, kamu bukan cuma menjahit. Tapi kamu juga memberikan saya ide-ide tentang desain baju pengantin. Baju pengantin yang anggun dan tentunya istimewa. Kamu tahu kenapa saya bilang istimewa? Karena baju pengantin itu hanya dipakai satu kali seumur hidup oleh wanita. Di hari yang paling bahagia di dalam hidupnya dia. Bagaimana?
Ya Allah, apakah aku bisa membuat baju pengantin sementara pernikahanku sendiri seperti ini? Kalau gitu, kamu aku talak 3. Aisyah? Aisyah, kamu gak apa-apa? Maaf Pak, saya nggak apa-apa kok. Pokoknya nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk merancang desain pengantin. Ya, tunggu dulu. Muka kamu pucat. Kamu mau saya ambilin teh atau makanan? Nggak usah Pak, terima kasih. Serius? Ya udah, oke. Kalau gitu, saya tunggu desain kamu dan kamu diterima. Terima kasih ya Pak. Selamat ya. Saya tunggu besok ya. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama. Aisyah, ngeliat dari muka kamu, aku bisa tebak kamu diterima ya? Makasih ya Irfan. Kok hanya makasih sih? Ini harus dirayain loh. Gini aja, gimana kalau kita mampir coffee shop? Aisyah, kamu jangan pikiran gagak kok. Sebenarnya ada yang aku ingin bicarain sama kamu. Ini hal penting. Kamu harus tahu. Ayo. Oh iya Irfan, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Aku tahu ini pasti gak akan enak didengar sama kamu. Tapi aku harus tegaskan satu hal sama kamu. Aku tahu kok, Van. Aku mendapatkan kerjaan ini dari kamu. Dan aku mau berada di sini pun sama kamu. Itu karena aku hanya menganggap kamu itu sebagai teman aku. Aku harap kamu mengerti ya, Van. Iya, Aisyah. Aku ngerti kok. Lagi pula aku tidak berharap banyak dari kamu. Ya, setelah perlakuan aku sama kamu. Apa yang aku lakuin sekarang ini ya karena aku senang aja ya. Lagi pula bukannya menolong sesama muslim itu suatu kewajiban. Ya kan? Oh iya, Van. Kamu bilang tadi kamu mau bilang sesuatu kan sama aku? Apa itu? Iya, iya. Ini soal Tante Indah. Kamu harus tahu. Tadi malam dia ke rumah aku dan dia ngancam aku. Van, sebaiknya kamu jangan dekat-dekat lagi sama aku ya. Walaupun kamu sekarang udah jadi temen aku tetap khawatir sama kamu. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu gak usah khawatir. Selama kita benar, nggak ada yang perlu kita takutin kok. Iya, udah Van. Aku harus pulang. Yaudah, aku antarin kamu ya. Nggak usah, Irfan. Aku mau lihat kondisinya Mas Yoga di rumah sakit. Aisyah. Yoga itu udah cerain kamu. Bukan suami kamu lagi kok. Ya buat apa kamu repot-repot mikirin keadaan dia? Irfan, kamu juga bukan siapa-siapa aku kan? Jadi ngapain kamu repot-repot bantuin aku? Seharusnya kan wawancaranya udah selesai. Kok Kaisa belum pulang juga ya?
Coba telepon aja, Bu. Mungkin Kaisha lagi di jalan. Iya, Bu. Coba telepon aja. Nggak nyambung. Coba Ibu telepon Kak Irfan. Siapa tahu Kaisha lagi sama Kak Irfan. Halo, Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Irfan. Ibu mau nanya, Aisyah sama kamu. Gimana wawancaranya tadi? Alhamdulillah Bu, wawancara kerjanya lancar. Dia sudah diterima kerja Bu. Tapi tadi Aisyah langsung pergi ke rumah sakit. Ada apa Bu ya? Nggak apa-apa. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wawancaranya sih udah selesai. Tapi sekarang Kak Aisyah ada di rumah sakit. Sepertinya ibu harus nyusul kakak kamu. Ibu takut terjadi apa-apa. Ibu pergi dulu ya. Ya Bu, hati-hati Bu. Bu, hati-hati. Maaf Bu, Ibu dilarang masuk. Pak, saya mohon Pak. Saya mau lihat suami saya. Sudah saya bilang Ibu dilarang masuk. Kalau sampai ketahuan, saya bisa dipecat Bu. Ngapain lagi sih kesini? Udah saya bilang, kamu nggak usah datang ke sini. Kamu membawa sial. Nanti anak saya nggak sembuh. Ma, aku mohon kali ini aja, Ma. Aku pengen ada di pinggir Mas Yoga. Aku hanya ingin lihat kondisinya Mas Yoga. Gak perlu. Kamu nggak perlu tahu kondisi anak saya seperti apa. Ya? Anak saya akan cepat sembuh kalau nggak ada kamu. Kamu lebih baik pergi dari sini. Ngerti nggak? Ma, aku mohon, biarkan aku lihat Mas Yoga dari jauh aja. Aku mohon, Ma. Aku janji aku hanya ingin lihat Mas Yoga dari jauh, Ma. Itu udah cukup bagi aku. Cewek kampung. Lo nggak denger nyokap gue ngomong apa? Hah? Sekali bilang enggak ya enggak. Pergi lo. Ngapain sih kamu pakai datang ke sini lagi? Ibu kan udah bilang sama kamu. Ngapain kalau kamu pakai datang cuma buat dihina sama mereka? Bu, Aisyah sangat khawatir dengan keadaan Mas Yoga. Terus kalau kamu udah ngeliat Yoga, kamu apa? Yoga itu cerain kamu. Tadi bilang apa? Ibu Wulan bilang apa? Udah deh, Bu Indah nggak usah pura-pura nggak tahu. Saya tahu, Bu Indah kan yang sudah meyakinkan Yoga untuk menceraikan Aisyah. Ini semua gara-gara Bu Indah. Yoga sudah mentalak Aisyah. Anak saya memang bodoh, Bu. Walaupun dia bukan istrinya, tapi dia masih sangat peduli sama anak ibu yang nggak bertanggung jawab itu. Oh, jadi Yoga sama Aisyah sudah cerai. Aduh, Bu Wulan, makasih loh beritanya. Ini berita bagus buat saya. Makasih ya. Aisyah, ayo kita pulang. Lupakan mantan suami kamu itu. Atau ibu nggak akan bicara lagi sama kamu. Bu, Aisyah pengen dipinggirin Mas Yoga. Aisyah pengen nemenin Mas Yoga, Bu. Kamu dengar nggak? Tadi Bu Wulan bilang apa? Mereka sudah cerai. Iya, Ma. Aku dengar dengan sangat jelas kalau Yoga udah cerai sama Aisyah. Mama seneng banget. Ternyata mereka berhasil cerai. Gak sia-sia selama ini Mama sudah melakukan kebaikan. Menolong anak-anak yatim dan fakir miskin. Terima kasih ya Allah, ternyata Engkau sudah menjawab semua doa-doaku. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, makasih, makasih. Alhamdulillahirobbil alamin, makasih ya Allah. Ibu nggak tahu gimana caranya ngasih tahu kamu, Aisyah. Kamu terus aja berbuat konyol demi laki-laki yang nggak bertanggung jawab sama kamu. Coba kalau ibu nggak nyusul kamu ke rumah sakit. Yang ada kamu diteriakin, dihina, teriakin terus sama Bu Indah depan orang banyak. Tapi sekarang ibu juga teriak sama Aisyah.
Ibu neriakin kamu karena ibu tuh sayang banget sama kamu. Ibu gak mau kalau kamu dihina terus. Ibu gak rela. Udah dong Aisyah. Kamu harus bisa nerima kenyataan ini. Kamu jangan nengok ke belakang terus. Kamu harus bisa nyibukin diri dengan pekerjaan kamu yang baru. Siapa tahu dengan kamu sibuk, kamu bisa ngalihin pikiran kamu. Ya sayangnya, jangan sedih terus. Udah Aisyah. Rumah sakit tuh bener-bener bikin stres ya. Tapi sekarang gue udah lega. Karena Yoga akan cerai sama perempuan kampungan itu. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidup gue. Semua masalah gue udah lenyap. Tapi kan semua gara-gara lo, Syah. Kok gara-gara gue sih? Ya iyalah. Kalau waktu itu lo gak ngebiarin Yoga pergi ke pernikahan cewek kampungan itu, hari ini kita gak akan... Nyata-nyata disepakai sekarang. Pokoknya lu udah tenang aja, Syah. Karena sekarang Yoga udah bukan lagi suaminya Aisyah. Dan cuma tinggal butuh waktu buat lo jadi ipar gue. Ayos! Pokoknya lo itu sahabat gue yang paling top. Iya dong. Nyokap lo sayang banget sama gue. Yoga akan cerai sama Aisyah. Jalan gue menuju nikah sama Yoga sekarang udah mudah banget, lancar kayak jalan tol. Tapi Yos, ada satu masalah. Kayaknya bokap lo gak suka deh sama gue. Kalau masalah yang itu gak usah dipikirin, Syah. Di rumah gue, nyokap gue yang ngatur semuanya. Pokoknya sekarang kita tinggal tunggu Yoga sembuh total dan pulang ke rumah. Dan setelah itu, lo akan jadi bagian dari keluarga gue. Aduh, akhirnya. Ma, gimana kondisinya Yoga? Kok Mama gak ngabarin Papa sih? Pak, kata dokter, masa krisis Yoga sudah lewat. Sekarang tinggal pemulihannya aja, Pak. Alhamdulillah. Papa mau telepon siapa? Mau telepon Aisyah. Sebagai seorang istri, dia berhak tahu keadaan suaminya. Pak, Mama capek deh ngasih tau Papa. Buat apa sih? Telepon perempuan itu lagi? Udah gak perlu, Pak. Aisyah bukan istrinya Yoga sekarang. Yoga sudah menceraikan Aisyah sebelum kecelakaan. Ya Allah, Mama tuh benar-benar keterlaluan ya. Pak, Papa pikir ini semua gara-gara Mama, bukan? Keputusan menceraikan Aisyah itu Yoga sendiri yang mau, bukan Mama yang nyuruh. Mama juga baru tahu dari Bulan, ibunya si perempuan pembuat dosa itu. Tapi Yoga sangat mencintai Aisyah, Ma. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia cerain Aisyah. Apa penyebabnya sampai dia mau cerain Aisyah? Mana Mama tahu? Kan tadi Mama bilang, Mama taunya dari ibunya si pembuat dosa itu. Aisyah, istirahat dulu yuk. Makan dulu ya. Ibu udah siapin. Iya Bu, tanggung ya, ini selesaikan dulu. Biar besok langsung bisa dikasihin sama bos aku. Soalnya menurut aku ini cocok banget di aku Bu. Dan aku berharap bos aku juga suka dengan desain ini. Ini kan memang keahlian kamu. Ibu yakin kok pasti kamu diterima pekerjaan ini. Tapi kamu juga harus makan biar kamu gak sakit. Aisyah,
janji ya sama ibu. Kalau kamu itu nggak akan ke rumah sakit lagi. Bu, Aisyah udah gak mengharapkan apa-apa lagi kok dari Mas Yoga. Aisyah cuma pengen mastiin kalau Mas Yoga gak kenapa-napa. Hidup matinya Yoga itu bukan urusan kamu lagi, Aisyah. Kok ibu ngomongnya gitu? Bu, ibu gak boleh bicara seperti itu sama Mas Yoga. Maafin ibu janji. Ibu gak akan bicara seperti itu lagi. Tapi kamu harus janji sama ibu. Kalau kamu gak akan kasih kesempatan Ibu Indah dan keluarganya itu menghina kamu lagi. Bisa kan? Bu, pikiranku mungkin aja bisa berjanji seperti itu. Tapi aku ragu dengan perasaanku bisa. Tapi Ibu jangan khawatir ya. Aku akan usahakan itu semua. Ya, memang. Kamu tuh memang harus menyibukkan diri sama pekerjaan. Biar kamu bisa lupa sama masalahnya sekarang. Lagi makan. Enak kan masakan ibu? Enak banget dong. Terus, mana desain kamu? Enggak, Bu. Ibu harus lihat seperti ini. Ini udah jadi. Bagus nggak, Bu? Bagus sekali, Aisyah. Iya dong, Bu. Cantik. Siapkan dulu ibunya. Wah, keren nih. Wah, kamu jenius, Aisyah. Amazing. Aisyah, kamu kenapa? Kok pucat gitu? Nggak apa-apa kok, Pak. Mungkin saya sedikit lelah saja. Oh, oke. Saya senang sekali dengan desain kamu ini. Kalau kayak gini, saya merasa tepat udah menerima kamu di perusahaan kita. Dan saya bisa menaikkan ini loh, tawaran gaji kamu. Oke, mulai besok kamu bisa ikut produksi kita. Terima kasih ya, Pak. Saya janji saya akan berusaha semaksimal mungkin. Keren banget. Alhamdulillah ya Allah. Puji dan syukur hamba panjatkan atas kehadirat-Mu ini. Terima kasih Engkau telah memberikan aku pekerjaan ya Allah. Semoga aku bisa menjalankan pekerjaan ini dengan lancar. Dan mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan selain dari diri-Mu ya Allah. Hamba mohon sembuhkanlah Mas Yoga ya Allah. Ya Allah, mungkin ini adalah pertanda dari-Mu ya Allah. Terima kasih atas pemberian ini. Aku akan berikan bunga ini untuk Mas Yoga ya Allah. Aisyah? Irfan? Van, kamu harus tahu, alhamdulillah sekali Pak Yusuf suka dengan desain aku. Jadi mulai besok aku udah bisa bekerja. Alhamdulillah.
Selamat ya Aisyah ya. Kamu tuh emang hebat tau gak? Oh ya, Aisyah. Kamu ngapain kesini? Aku mau nganterin bunga ini buat Mas Yoga, Van. Aku kangen sekali dengan Mas Yoga. Lalu sendiri ngapain di sini? Iya, bagaimanapun juga, Yoga kan sahabat kecil aku. Aku mau tahu perkembangannya. Walaupun sekarang, Tante Ida sama Yosi nggak suka sama aku. Maaf, Bu. Ibu dilarang masuk. Tapi Pak, saya mau nganterin ini buat suami saya. Maaf, Bu. Sudah saya bilang, Ibu dilarang masuk. Kalau sampai ketahuan, saya bisa dipecat, Bu. Permisi. Aisyah. Yes. Syah, keluarin handphone lu buruan. Untuk Yoga cinta. Udahlah, kamu gak usah paksain masuk ke dalam ya. Kamu berdoa aja buat kesembuhan Yoga. Ayo aku temenin kamu. Aisyah. Alhamdulillah. Akhirnya kamu terima kerjaan itu juga ya. Ibu senang banget, ibu bangga banget sama kamu. Kamu kenapa Aisyah? Ada apa? Aku diusir lagi dari rumah sakit, Bu. Astagfirullahaladzim Aisyah. Harus berapa kali Ibu ngomong sama kamu? Kenapa kamu masih datang juga ke sana? Setidaknya kamu pikirin harga diri kamu. Bu, Aisyah ke sana cuma ingin mengantar ini untuk Mas Yoga. Semoga ini Aisyah dapatkan waktu Aisyah lagi sholat. Tapi kamu udah janjikan sama Ibu kalau kamu gak akan ke rumah sakit lagi. Bu, tapi Ibu sendiri kan yang bilang sama Aisyah dan Ibu ngajarin kalau nggak ada yang lebih utama dari rasa kemanusiaan. Kenapa sih kamu selalu balikin kata-kata Ibu? Bu jangan ambil bunga itu, Bu. Aku mohon, Bu, jangan ambil bunga ini mau Ibu buang. Biar kamu gak kepikiran ke rumah sakit terus. Bu, aku mohon, Bu. Bunga itu sangat berarti buat Aisyah. Apaan sih Aisyah? Kamu tuh bener-bener kelewatan ya. Ibu gak habis pikir sama kamu. Terserah kamu deh. Kamu udah dewasa. Ibu gak peduli lagi sama kamu. Tuh.
Aisyah. Gue di sini, Ga. Sasha. Aisyah di mana? Lo ngapain sih masih mikirin cewek yang udah lo ceraiin? Nah, handphone gue mana? Lu teleponin Aisyah dong, suruh dia datang. Ga, lo pikir dia bakal mau datang ke sini? Peduli soal keadaan lo aja itu belum tentu. Dia sekarang udah sama Irfan, Ga. Gue gak percaya sama lo. Aisyah. Ga, Yoga, lo tuh masih sakit. Aisyah, aku tahu Sasha pasti bohong. Kamu pasti akan kesini nemuin aku, ya kan? Aisyah, aku kangen banget sama kamu. Gue juga, Ga. Kok kamu sih? Aisyah mana? Lo lupa apa? Lo tuh udah cerain Aisyah. Aisyah tuh bukan istri lo lagi. Lo ngapain masih mikirin dia terus sih? Aku akan ambil keputusan untuk membebaskan kamu. Kalau gitu, kamu aku talak 3. Udah cukup keluarga kamu melihat berkah dari Allah. Dan mulai detik ini keluarga kamu akan melihat Allah murka. Kamu dengar itu, Yoga? Ya Allah, lindungilah Mas Yoga ya Allah. Aku takut Mas Yoga kenapa-napa. Lindungilah dia dari azabmu ya Allah. Yoga, Aisyah itu sekarang udah bahagia sama pacar barunya, Irfan. Enggak, aku gak percaya. Oke, kalau lo gak percaya lo lihat sendiri video ini. Selama lo lagi di rumah sakit, dia senang-senang sama Irfan. Enggak. Aisyah. Kenapa begitu cepat kamu melupakan aku? Lo yang tenang ya, Ga. Gue selalu ada di samping lo kok, gue janji. Terima kasih, Aisyah.
Pak lagi buang sampah sembarangan. Makasih ya, Syah. Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Yoga, lo tuh harus tahu kalau rasa cinta gue untuk lo itu lebih besar dari Aisyah. Dia tuh gak punya perasaan, gak? Yoga, coba lo lihat mata gue. Lo bisa lihat kan, gue tuh cinta sama lo. Lo lupain lah Aisyah. Dia itu udah selingkuhin lo, gak? Udahlah. Lo jangan ngomong yang buruk-buruk tentang Aisyah terus. Tapi kan udah ada buktinya, Yoga. Ini bisa aja rekayasa. Aisyah tuh gak mungkin kayak begitu. Dia gak mungkin gak datang sini nemuin aku. Aku yakin pasti kalian yang ngehambat dia untuk datang. Curigaan sama gue sih, gak, lo mau kemana? Yoga, lo masih sakit. Yoga, lo mau kemana? Suster! Suster! Yoga! Aisyah! Yoga, Aisyah! tunggu! Aisyah! Kamu ngapain sih tadi? Bisa mati tahu nggak? Kamu bunuh diri! Aku sayang sama kamu. Aisyah, ini aku Irfan. Mana Mas Yoga? Aisyah, Yoga nggak ada di sini.
di jalan tengah arah kamu bisa tabrak. Aisyah, aku antar kamu pulang ya. Ya Aisyah, kita pulang. Aisyah. Yoga! Yoga! Yoga tunggu! Tolong! Tolong! Suster! Suster tolong! Suster! Aisyah, aku mau cari Aisyah. Suster! Tolong sus! Bawa dia kembali ke ruangannya sus. Yoga! Yoga jangan! Aisyah! Halo Tante? Tante harus kesini sekarang Tante. Yoga lagi bersikap aneh banget. Iya Tante. Van, makasih ya. Aisyah tunggu. Kamu tuh sebenarnya apa-apaan sih? Kamu jalan di tengah rel seperti itu? Kamu bisa celaka tau nggak? Kamu nggak sadar ya? Kamu harus dari rumah sakit ya? Kamu nggak bilang sama ibu kamu? Aisyah, buat apa kamu pergi ke rumah sakit? Hah? Jengukin laki-laki yang udah cerain kamu di depan orang banyak, buat apa? Aku ngerti, kamu hanya ikutin kata hati kamu, perasaan kamu aja. Tapi bukan seperti ini, Aisyah. Kamu nyakitin diri kamu sendiri. Kamu harus sadar dong. Banyak orang yang sayang sama kamu. Pokoknya mulai sekarang aku minta sama kamu. Tolong kamu jangan gegabah ya. Kamu jangan melakukan hal yang bisa mencelakakan diri kamu sendiri. Makasih ya, Van. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.